Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Hari ini bersama saya, Yelin Salpiani. Kita ikuti berita pertama dari RRI Manado. Museum Negeri Sulawesi Utara, Benteng Pelestarian Sejarah, Budaya, dan Peradaban Bumi Nyur melambai. Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, keberadaan museum menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga identitas dan memori kolektif suatu daerah. Museum Negeri Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, dan penguatan jati diri masyarakat. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara Rini Marpaung menjelaskan bahwa museum memiliki sejumlah fungsi strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan warisan budaya daerah. Menurutnya, fungsi utama museum adalah sebagai pelestari dan penyimpan berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Benda-benda bersejarah yang dikumpulkan tidak hanya disimpan, tetapi juga dirawat, didokumentasikan, serta dilestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia menyebut bahwa museum juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Sulawesi Utara yang terbagi dalam 3 wilayah budaya, yakni wilayah budaya Minahasa, Bolang Mongondo, dan Nusa Utara. Untuk itu, museum mohon bantuannya kepada mitra kerja dan semua masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Sama-sama kita membangun, sama-sama kita menjadikan museum ini sebagai tempat, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi rumah budaya, rumah identitas bagi Sulawesi Utara, dan rumah sejarah juga bagi Sulawesi Utara. Museum membuka ruang ekspresi untuk masyarakat, ruang ekspresi untuk semua budayawan, sejarawan maupun seniman yang ada di Sulawesi Utara. Sama-sama orang membangun, karena museum tidak akan bisa berdiri tanpa mitra kerja maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Sementara itu, Akademisi Universitas Samratulangi Manado Ivan Kaunang menuturkan bahwa museum merupakan ruang yang menyimpan jejak sejarah dan peradaban manusia, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Menurutnya, tingkat peradaban suatu daerah juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menghargai dan merawat koleksi yang tersimpan di museum. Koleksi-koleksi tersebut merupakan bagian penting dari identitas suatu suku bangsa. Peradaban Sulawesi Utara sangat ditentukan salah satu dari koleksi museum. Jadi kalau ada tamu datang, mereka akan lihat, wah memang luar biasa ini Sulawesi Utara misalnya, dari berbagai aspek. Jadi kalau koleksinya kurang, lain lagi tuh. Tapi kalau koleksi kita lengkap, bukan tidak mungkin ini perlu ditambah pegawai di sini karena terlalu banyak tamu yang berkunjung. Jadi sekali lagi, peradaban suatu suku bangsa itu antara lain juga ditentukan dari koleksi yang ada di museum ini sebagai bagian dari identitas kita. Kalau ini bagian dari identitas, maka kita akan peduli. Dengan wajah baru pasca revitalisasi, Museum Negeri Sulawesi Utara kini tidak sekadar menjadi tempat menyimpan benda-benda masa lampau. Lebih dari itu, museum hadir sebagai ruang pembelajaran, pusat kebudayaan, dan simbol identitas daerah yang mengajak masyarakat untuk memahami akar sejarahnya, merawat warisan leluhur, serta menatap masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang dimiliki. Demikian Anugrah Pandai melaporkan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia. Dari RRI Manado, kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Badan Eksekutif Masjid kerja sama dengan Tamirul Masjid Al-Muqarrabin Kota Gorontalo menggelar kegiatan bernuansa religi. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah 2026 Miladiah di lingkungan Masjid Al-Muqarrabin Kota Gorontalo mendapatkan antusias dari seluruh jamaah masjid.
Hal ini terlihat pada pelaksanaan kick-off berkaitan dengan kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam tersebut. Ketua Badan Takmirul Masjid Al-Mukarrabin Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Amiruddin Habib mengemukakan kegiatan yang diawali dengan ranking 1 bagi para jemaah itu diinisiasi langsung oleh Badan Eksekutif Masjid. Kegiatan yang dikemas dalam Pekan Muharram tersebut memperlombakan beberapa kegiatan dengan melibatkan para jamaah masjid dan warga sekitar. Kegiatan ini dari kick off ini, kegiatan Pekan Muharram ini dilaksanakan di atas inisiatif dari Badan Eksekutif Masjid Al-Mukarrabin. Ya, ini salah satu kegiatan pembuka itu adalah ranking 1 buat jamaah. Dan ini didasari pada bahwa di masjid itu bukan hanya masalah ibadah yang dikuatkan, tetapi pengetahuan tentang keislaman, tentang fikih dan sebagainya itu dilaksanakan, sehingga mereka berinisiatif untuk melaksanakan ranking 1 ini. Dan ini merupakan mungkin salah satu masjid yang mengadakan ranking 1 itu di Kota Gorontalo, bahkan di seluruh jazirah Provinsi Gorontalo. Sementara itu, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo Romi Bau mengapresiasi Pekan Muharram yang diprakarsai oleh Badan Eksekutif Masjid tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat tepat dilakukan, dirangkaikan dengan tema kembali ke rumah Allah. Intinya adalah pemahaman hijrah tersebut yang sebelumnya jauh dari Allah untuk saat ini agar lebih dekat dengan Maha Pencipta. Pertama, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo menyampaikan apresiasi terhadap Badan Takmirul Masjid Al-Mukarrabin telah memperkasai kegiatan ini. Kegiatan ini sangat tepat. Saya menilai bahwa tema yang diangkat ini luar biasa. Dan intinya adalah kembali ke rumah Allah. Kita tahu bersama dengan hijrahnya atau tahun hijriah itu bukan hanya artinya berpindah tempat, tetapi yang diharapkan di sini adalah substansinya adalah kembali dari lalai ke taat, dari jauh dengan Allah lebih dekat dengan Allah. Inilah yang menjadi sasaran kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan momen ini kualitas diri kita sebagaimana disampaikan dalam ceramah tadi akan meningkat. Kualitas diri itu adalah dia mencintai Allah, dia dekat dengan aku, mencintai masjid, Al-Quran dan amal soleh. Diharapkan dengan momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah akan meningkatkan kualitas keimanan kaum muslimin dengan cara mencintai masjid dan amal soleh lainnya. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari Gorontalo kita ke RRI Tahuna, pendengar. Wakil Bupati Sangihe, Tendris Bulahari, menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Kecamatan Tabukan Utara. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menunjukkan kepedulian terhadap warga terdampak bencana melalui penyaluran bantuan kemanusiaan di Kecamatan Tabukan Utara, Kamis 18 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari hadir langsung menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tendris menyampaikan rasa prihatin serta empati mendalam atas musibah yang dialami masyarakat. Ia menegaskan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat merupakan bentuk kepedulian nyata serta komitmen untuk selalu bersama warga menghadapi setiap musibah. Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan rasa prihatin dan empati kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana. Kehadiran kami pada hari ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah untuk selalu hadir bersama masyarakat di saat menghadapi musibah. Bantuan yang diserahkan hari ini mungkin belum dapat digantikan seluruh kerugian yang dialami, namun hanya dapat membantu
Selain menyerahkan bantuan, ia juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah Sangihe. Jumal Johanis melaporkan. Berita yang terakhir, pendengar, Polres Kepulauan Sangihe melakukan cek kesehatan gratis kepada angkasawan, angkasawati, dan keluarga besar LPP RRI. Polres Kepulauan Sangihe, Jumat 19 Juni 2026 melakukan cek kesehatan gratis CKG di LPP RRI Tahuna. Puput Lestari, Kasidokes Polres Kepulauan Sangihe diwawancari RRI, Jumat 19 Juni 2026 mengatakan cek kesehatan gratis merupakan bagian dari perayaan HUT Bayangkara ke-60. Cek kesehatan gratis ini di samping anggota Polri juga berlaku untuk semua kalangan masyarakat mulai dari orang dewasa, lansia, sampai anak-anak. Yang diperiksa pada CKG yakni tekanan darah, screening kesehatan, gula darah, asam urat, dan kolesterol. CKG merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk semua kalangan masyarakat. CKG ini sebenarnya program dari Presiden, Pak. Program langsung dari Pak Presiden untuk masyarakat, semua masyarakat Indonesia khususnya. Jadi kami dari Polres Kepulauan Sangihe juga kebetulan dari Polda, jadi untuk menyebar semuanya. Memang dari Mabes, Pak, dari Mabes menyebar semua dari Polda sampai ke Polres. Jadi untuk menyentuh ke masyarakat untuk cek kesehatan gratis. Di tempat terpisah, Kepala LPP RRI Tahuna James Awai mengapresiasi cek kesehatan gratis yang dilakukan Polres Kepulauan Sangihe. Saya memberikan apresiasi kepada Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe karena ini bagian dari suatu strategi menjemput bola untuk kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di samping angkasawan angkasawati RRI, juga keluarga besar LPP RRI Tahuna melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Alexander Dolengkade melaporkan. Sekian lintas berita Magota untuk sore hari ini bersama saya Yelin Salviani dan tentunya hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Saya Yelin Salviani mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.